Shalom adik-adik kelas Pratama. Ketemu lagi sama Mas Lukas di Sekolah Minggu Online. Pelajaran kita pagi ini berjudul Bersaksi bagi Kristus. Kalian udah pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus belum? Nah, hari ini kita mau lihat deh gimana Tuhan mengutus murid-muridnya untuk bersaksi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah boleh bangun pagi dan mempersiapkan diri kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kami supaya pagi ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Berkati kami agar dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Lukas 10 ayat 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu.
Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dalam bacaan Alkitab tadi, Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Mereka diutus berdua-dua supaya bisa saling menguatkan. Jikalau salah satu lagi kurang bersemangat, maka temannya akan memberi semangat untuk tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka pergi ke kota-kota yang nantinya akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Nah, tugas mereka adalah memberitakan Injil dan mengadakan mukjizat di sana. Dalam tugas tersebut, Tuhan Yesus juga memberikan petunjuk tentang perjalanan yang akan dilalui oleh para murid. Ini petunjuk-petunjuk Tuhan Yesus ya. Yang pertama, mereka harus mengawalinya dengan berdoa. Yang kedua, tidak membawa bekal agar tidak repot di perjalanan untuk mengurus bekal tersebut. Yang ketiga, mereka perlu mengucap salam, yaitu salam damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika salam ini diterima, maka berkat damai sejahtera akan melingkupi seisi rumah tersebut. Tapi jika tidak, damai sejahtera itu akan kembali kepada para murid-murid. Dari cerita tadi, Tuhan memberikan tugas untuk kita juga, supaya memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Duh, gimana ceritanya nih? Tenang. Kita bisa memulainya dengan orang-orang terdekat kita, tentang pengalaman hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Yang pasti, kalian jangan takut ditolak. Karena Tuhan Yesus juga bilang, seandainya ditolak, berkat itu tetap datang buat kita, buat para murid-muridnya. Yuk, kita memberitakan Injil. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pagi ini kami boleh belajar sekolah minggu dengan baik. Terus ingatkan kami Bapa untuk boleh berani memberitakan Injil. Pakai kami untuk mendapat menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pelajaran kita sampai di sini dulu aja. Jangan lupa kerjakan tugas sekolah minggu kalian dan kirimkan di grup WhatsApp kelas Pratama. Ingat ya, kalian harus tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Dah.